Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurmawati SMT dan Bapak Asep Bisri SIMT sebagai dosen mengambil mata kuliah pemrograman komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas evaluasi dengan semester mata kuliah pemrograman komputer. Sebelum itu, perkenalkan saya Alan Anam Daerah Siti dengan NPM 240320108. Saya Muhammad Abdillah di dengan NPM 240321012 dari kelompok 10 paralel A. Nah, pada bagian latar belakangnya adalah Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Dalam studi kasus ini, tokoh mahasiswa saya masih melakukan perhitungan transaksi secara manual, sehingga membutuhkan sistem yang sederhana untuk memindahkan kasir. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah program nota pembelian menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini dirancang untuk menghitung total belanja dan kemudian secara otomatis, dengan menggunakan data dictionary untuk menyimpan data, barang, dan harganya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuratif layanan di kasir. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana pembuatan program nota dalam dokumen saya menggunakan bahasa Python yang mampu yang pertama menampilkan total belanja dan metode kalian, yang kedua menampilkan transaksi dan nama hasil, dan yang ketiga memanfaatkan dictionary untuk data barang. Lalu untuk bagian tujuannya yakni membuat program nota, lalu yang kedua menerapkan konsep dictionary, mengotomatisasi perhitungan total dari kalian, menampilkan informasi transaksi, lalu yang terakhir melatih membuat pemrograman data Python. Untuk manfaatnya, dapat memudah kasir menghitung total harga dan kalian, mengurangi resiko kesalahan perhitungan manual, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Untuk datanya, program hanya digunakan untuk menghitung total cetak nota dan hitung kalian, lalu data barang bersifat statis, dan program tidak mencakup sistem stok barang atau laporan kalian, lalu input data dilakukan secara manual oleh hasil pada transaksi, dan yang terakhir program berbasis kontrol. Untuk asumsinya, harga barang dan skenario ditentukan, lalu yang kedua kasih dan memahami cara penggunaan program dan perincian data, terus pembeli selalu membayar dengan mengenai semua program yang diberi pelanggan tersedia dalam data dictionary, lalu yang terakhir program dijalankan pada komputer atau laptop dengan telah terinstall Python dan dikonfigurasi berada di dasar bawah. Ini ada studi kasus, jadi intinya studi kasus ini untuk membuat sistem cetak nota pembelian sederhana untuk toko Makmur Jaya dengan menghitung total belanja, mencatat waktu transaksi dan nama kasir, terus kasir memasukkan jumlah barang yang dibeli, lalu ada program menghitung pembelian juga. Jadi kita menggunakan skenario transaksinya dengan nama pelanggan Alhan, nama kasir dengan belanjaannya dan beras sebanyak 2 kg, minyak goreng sebanyak 1 liter, gula sebanyak 1 kilo, dan uang pembelinya sebanyak 100.000 rupiah. Selanjutnya ada penjelasan coding. Yang pertama ada import datetime. Import datetime ini merupakan library bawaan Python yang fungsinya untuk mengakses dan memanipulasi tanggal dan waktu. Terus selanjutnya ada graf rupiah nominal. Nah, di sini untuk menambahkan nominal rupiah dan menggantikan koma jadi titik. Selanjutnya ada konversi hari ke bahasa Indonesia menggunakan ini. Jadi kan karena modul data ini bahasa Inggris, jadi dikonversi menjadi bahasa Indonesia menggunakan ini. Selanjutnya ada barang dikelompokkan per kategori. Di sini ada nama barang, terus harga barang tersebut per satuannya. Selanjutnya ada flat barang. Di sini untuk meratakan data dari dictionary. Jadi untuk mempermudah pengguna untuk memilih barangnya. Selanjutnya ada print toko sembako Makmur Jaya. Di sini untuk menampilkan judulnya. Lanjut ada nama pembeli, input di sini untuk memasukkan nama pembeli, ini juga untuk memasukkan nama kasir, dan ini untuk menampilkan waktu yang sudah ditambahkan dari import tadi, dan ini keranjangnya. Selanjutnya ada pemilihan barang. Jadi untuk pemilihan barang, yang pertama itu ada walkthrough. Nah, pada bagian itu ada loop utamanya yang di dalamnya itu kode akan terus berulang, menampilkan menu meminta input barang sampai ada perintah untuk klik. Lalu selanjutnya ada print daftar barang ITX sama dengan 1. Nah, itu adalah blok yang bertugas untuk mencetak daftar barang. Untuk ITX sama dengan 1 itu untuk mencetak nomor urut yang dimulai dari nomor 1. Lalu pada blok tersebut akan melakukan looping dictionary barang, bukan flat underscore barang, agar bisa mencetak nama kategori pada bagian bahan pokok. Lalu print ITX tidak sama dengan 2D untuk mencetak format barang dengan format rapi, rata kiri kanan simplify, dan memanggil fungsi rupiah untuk harganya. Untuk ITX plus sama dengan 1 pada bagian yang paling bawah itu untuk menambahkan nomor urut setiap selesai mencetak satu barang. Lalu selanjutnya ada try except value error. Nah, pada bagian itu ada block error handling. Untuk try sendiri untuk program akan mencoba menjalankan waktu pilihan integer input. Lalu untuk integernya sendiri untuk mencoba mengubah input menjadi angka. Lalu if not-nya itu adalah bagian untuk validasi untuk mengecek apakah nomor yang dimasukkan dalam jangkauan ada atau tidaknya, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Lalu except value error jika digunakan untuk integer misal gagal menggunakan ngetik A bukan 1. Nah, maka program akan ditangkap di sini dan cetak pesan error. Lalu mencetak continue untuk selanjutnya. Continue sendiri untuk perintah untuk langsung melompat ke awal loop walkthrough. Jadi ketika gagal nanti akan untuk perintah continue dan akan berulang di loop yang bagian walkthrough yang paling awal. Lalu selanjutnya ada try except value error untuk blok jumlah barang. Nah, pada bagian itu sama seperti blok sebelumnya, tapi untuk ini validasi input jumlah. Lalu selanjutnya ada kategori nama underscore barang, harga underscore satuan sama dengan flat underscore barang.
Nah, pada bagian ini untuk mengambil data barang dari peta jual barang berdasarkan nomor yang telah dipilih. Lalu kenapa pilihannya min 1? Karena pada nomor urut di menu ini dimulai dari nomor 1, sedangkan indeks list pada Python itu dimulai dari nomor 0. Lalu selanjutnya ada total segera hitung sama dengan harga satuan dikali jumlah. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung total harga barang tersebut. Ini harga dikali jumlah. Lalu selanjutnya ada keranjang tidak event. Nah, ini untuk memasukkan data barang yang telah dibeli, yakni nama, jumlah, harga, dan total sebagai sebuah list baru dalam keranjang. Lalu selanjutnya ada lanjut sama dengan input, if lanjut. Nah, terus ada break. Ini untuk menanyakan apakah kasir mau menambah barang lagi. Nah, ketika kasir mengetik N, perintah dieksekusi yang artinya bahwa dari loop itu dan akan lanjut ke perintah selanjutnya. Lalu selanjutnya ada if not keranjang, kemudian exit. Nah, pada bagian ini adalah cek pengamatan jika keranjang masih kosong, tidak ada yang dibeli, program akan cetak pesan dan exit berhenti total. Lalu ada total sesuai belanja sama dengan sum item. Nah, itu adalah rumus untuk menghitung total belanja. Itu adalah list comprehension yang digunakan untuk menjelaskan semua item, yaitu total unsur item dan semua barang yang ada dalam keranjang. Lalu selanjutnya ada print preview belanja. Nah, pada bagian itu untuk mencetak preview belanja kerja informasi ke pelanggan sebelum dibayar. Selanjutnya adalah while true. Ini adalah loop kedua yang berfungsi untuk pembayaran. Loop ini akan terus meminta input uang sampai uang yang dimasukkan itu valid dan cukup. Lalu selanjutnya ada try except value error untuk input uang. Nah, validasi ini digunakan untuk memastikan uang yang dimasukkan adalah angka. Selanjutnya adalah if uang kurang dari total dan slot belanja. Nah, itu bagian mengecek kecukupan uang. Jika uang kurang, cetak pesan akan kekurangan dan continue akan dikurangi untuk meminta uang yang pas. Lalu else break. Jika uangnya cukup, maka dia akan ke else, akan cetakkan kembalian jika ada, lalu break untuk keluar dari loop pembayaran karena transaksinya sudah sah. Nah, yang bagian terakhir ini adalah print untuk mencetak bagian header nota, lalu print F kasir pembeli tanggal untuk mencetak semua informasi yang sudah disimpan dalam variabel, yakni nama underscore kasir, nama underscore pembeli, dan waktu underscore full. Untuk selanjutnya ada print kurang dari 30 format. Nah, itu adalah bagian string formatting untuk membuat header dari tabel barang, CUT, dan harga total dari produk akan lulus. Selanjutnya adalah for item in keranjang. Ini adalah looping yang digunakan pada keranjang untuk mencetak semua barang yang dibeli ke dalam angka, dalam nota. Lalu selanjutnya ada print min 8 kali 80. Nah, itu adalah untuk garis pemisah. Lalu selanjutnya ada print total bayar kurang dari 49 untuk mencetak bagian footer pada nota. Lalu total bayar uang tunai dan kembalian untuk menggunakan format rata kiri kanan yang sudah disesuaikan agar lurus dengan nota pada tabel di atasnya. Lalu print N yang garis terakhir itu adalah ucapan terima kasih sebagai bentuk bahwa program ini telah selesai. Nah, berikut adalah running dari programnya. Untuk nama pembelinya kita masukkan Alban. Untuk nama kasirnya itu Nanta. Nah, di sini menjauh dicari untuk barang yang dapat dibeli. Untuk yang dibeli sendiri adalah beras sebanyak 2 kg. Lalu sebanyak 2. Lalu selanjutnya adalah minyak goreng sebanyak 1 liter. Minyak goreng sendiri nomor 3 sebanyak 1. Dan yang terakhir adalah gula pasir sebanyak 1. Ini kita tidak nambahkan lagi, jadi kantong N. Ini adalah preview belanjanya. Jadi uang yang dibeli itu, yang uang diberikan 100.000. Enter. Lalu ini adalah notanya, nota pembeliannya. Jadi jika barang dibeli, itu ada notanya untuk mengambilkan tanggal dan barang yang dibeli. Nah, kuantitinya untuk totalnya itu ada 58.000, kuantitinya 100.000, berarti kembaliannya ada 42.000. Jadi program berhasil menerima input nama pembeli yaitu Alban dan hasil yaitu Nanta, dan program berhasil memproses input barang tadi dan menghitung total belanjanya dengan benar. Terus program berhasil memproses pembayaran dari uang pembeli dan menghitung kembaliannya juga. Lalu seluruh informasi yang dibutuhkan berhasil ditampilkan pada nota pembelian akhir. Jadi program nota pembelian sederhana untuk pemakmur Jaya telah berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python, penerapan struktur data dictionary dalam program terbukti efektif. Program berhasil mengotomatisasi proses perhitungan total belanja dan kembalian, lalu program mampu menampilkan seluruh informasi transaksi yang dibutuhkan. Perlu ada saran juga untuk program ini, yaitu program dapat dikembangkan lebih lanjut dengan hubungan ke database, sehingga data barang dan harga dapat dikelola secara dinamis, jadi tidak tetap. Terus disarankan untuk menambahkan fitur manajemen stok barang atau inventaris untuk memantau ketersediaan barang dan laporan penjualan harian ataupun bulanan. Program dapat dikembangkan dari berbasis konsol menjadi berbasis antarmuka grafis atau GUI, akan lebih interaktif dan mudah digunakan oleh kasir. Dan ini ada pengembangan selanjutnya dapat mengintegrasikan metode pembayaran digital seperti e-wallet atau kris untuk memudahkan pelanggan. Nah, sekian dari kelompok 10 paralel A pemrograman komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.